Isma Muda Raja, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Iya, sekarang kita bertemu lagi di podcast Isma Muda Raja di episode ke-7. Nah, ini pasti sangat ditunggu-tunggu sekali ya, karena sekarang saya sedang berada dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Mungkin wajah dan namanya itu sudah tidak asing lagi kalau di sekolahan ya, termasuk yang terkenal lah begitu ya. Nah, iya. Nah, kita kenalkan dulu ya. Ini siapa? Silakan diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Alfiarida Salsana Bilafat. Saya di sini sebagai ketua umum pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 2 Singaraja, atau bisa disingkat dengan IPM Isma Muda Raja. Oke. Nah, ini sekarang kita sedang dengan ketua IPM-nya. Nah, biasanya kalau kita nih hubungannya di kelas antara guru sama siswa ya. Benar. Tapi sekarang antara pembawa acara sama narasumber. Nah, kita ngobrol-ngobrolnya santai aja ya saya. Bu. Seperti yang udah Salsa alami ini di semester ini, alhamdulillah kita sudah melaksanakan full day ya. Jadi sekolahnya dari jam 7 pagi itu sampai ba'da asar ya, asar di sekolah dulu. Nah, Ibu mau tahu nih tanggapan Salsa sebagai siswa sekaligus ketua IPM bagaimana tentang full day ini? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Bunga. Jadi tanggapan saya mengenai full day ini sendiri sebenarnya luar biasa gitu ya Bu ya. Karena saya sendiri merasakan bahwa 2 tahun ke belakang kemarin itu kami benar-benar tidak berinteraksi di sekolah, tanpa ya memang kami belajar tapi kan tidak ada interaksi bersama teman. Jadi full day ini termasuk hal yang membuat saya bisa berinteraksi lebih banyak dengan teman-teman. Hal ini sebenarnya yang saya harapkan dari 2 tahun kemarin, karena saya bosan berada di rumah gitu Bu. Terus dengan itu juga saya merasa bahwa full day ini ada manfaatnya. Saya merasa bahwa ini full day saya bisa merasa saya lebih dekat dan saya lebih banyak belajar di masa full day ini. Namun ada beberapa hal juga yang membuat kadang karena full day dari jam 7 sampai jam 4 sore membuat rasa lelah yang begitu terlalu over lelahnya gitu, karena tiba-tiba dari 2 tahun yang biasa rebahan di rumah begitu, tiba-tiba kita udah dihadapkan dengan full day yang dari jam 7 sampai jam 4 sore ya, lumayan membuat shock badan sendirilah gitu lah. Ya. Oke, terima kasih ya, karena 2 tahun ke belakang itu kita sedang berada dalam kondisi pandemi ya. Jadi sekolahnya tetap berjalan tapi masih online gitu. Jadi tidak ada interaksi dengan teman, dengan guru secara langsung begitu. Nah, tapi sekarang sudah full day jadi interaksinya lebih banyak di sekolah. Nah, kalau pulangnya itu jam setengah 4 atau jam 4 lah katakan sampai di rumah. Lalu apa setelah itu yang biasanya Salsa lakukan? Nah, kalau saya sendiri untuk pulang sekolah saya punya kebiasaan kalau pulang sekolah harus makan, walaupun di sekolah sudah makan, tapi saya pulang sekolah harus makan dulu, terus mandi. Setelah itu saya bantu orang tua untuk bersih-bersih ya sebisa saya. Kalau saya merasa nggak terlalu capek, saya ambil kerjaan rumah yang memang benar-benar kalau misalkan nggak ada yang ambil kayak gitu Bu. Jadi saya usahakan untuk tetap bekerja di rumah juga, memaksimalkan waktu saya di rumah untuk membantu orang tua. Oke, luar biasa sekali ya, sudah bersekolah full day tetap membantu orang tua, itu contoh yang baik. Nah, Salsa pernah nggak sih dengar keluhan teman-teman di kelas itu bagaimana tanggapannya tentang full day? Apakah ada yang mengeluh atau bahkan ada yang ya happy aja atau bagaimana? Selama ini sudah 3 bulan berjalan ini, saya lumayan cukup banyak mendengarkan keluh kesah lah ya Bu ya, karena full day ini kan ya saya sendiri pun merasa kaget gitu dengan waktu 2 tahun tanpa bersekolah, tiba-tiba sekali sekolah langsung full day itu. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama, shock juga seperti saya gitu. Jadi teman-teman ngeluhnya di sana dia Bu, kayak bilang capek kali full day gitu, pingin libur lah, atau jenuh sekolah kayak gitulah Bu. Mungkin karena ya
itu karena dari jam 7 pagi di sekolah sampai jam 4 sore yang membuat rasa jenuh itu muncul gitu ya Bu ya. Apalagi kita 5 hari kerja yang full di sekolah gitu. Yang ya teman-teman ada ngeluhnya lah sama saya sendiri kayak nggak bisa ya dikurangin jamnya gitu. Kayak dia bilang, kamu kan ketua IPM nih, bisa nih bilang sama guru-guru coba dikurangin dikit jam sekolahnya. Terus saya bilang itu memang jam belajar kita nggak bisa intervensi itu karena itu memang keputusan dari pemerintah gitu. Saya menengahi seperti itu teman-teman ya. Saya bilangnya dikuat-kuatin aja ya, memang ini risiko jadi seorang siswa gitu aja. Benar sekali. Ya. Gitu tanggapan teman-teman banyak kan ngeluh sebenarnya Ibu di masa full day ini ya itu karena shock mereka nggak pernah ketemu masa-masa full day, jadi ya pastilah banyak ngeluhnya gitu loh Bu. Iya, tapi tenang, kejenuhan itu akan hilang dengan apa? Dengan cara kita selalu berinteraksi dengan teman-teman. Kadang di rumah juga bosan loh sendiri, kayak ada satu siswa yang sudah sepertinya lemah sakit gitu, tapi dia tetap nggak mau pulang karena bosen kalau di rumah juga paling tiduran gitu ya. Nah, lagian kan 5 hari, setelah itu 2 hari berikutnya bisa istirahat, bisa me time atau sama keluarga lah. Iya gitu. Terus di full day ini apakah ada mata pelajaran tambahan atau bagaimana? Untuk mata pelajaran tambahan sendiri sih tidak ada Bu sama sekali. Itu pelajaran yang memang pure, memang pelajaran wajib kita. Ada 16 pelajaran kalau nggak salah. Itu ya cuman itu aja, cuman jamnya ditambah-tambah ya pasti kan Bu ya. Iya. Jadi kalau dulu itu 1 jam pelajaran kalau tidak salah 25 atau 30 menit, kalau sekarang udah 45 menit. Iya. Jamnya ditambah. Benar. Nah, menurut Salsa nih, bagaimana kita caranya menciptakan situasi sekolah atau lingkungan yang menyebabkan nanti tidak muncul lagi keluhan-keluhan yang seperti itu? Gimana caranya membuat lingkungan belajar itu menjadi menyenangkan khususnya di kelas ini? Oke. Kalau saya sendiri karena saya sudah kelas 12, jadi saya berpikir bahwa ambis lebih baik gitu Bu ya. Ambis membuat lebih asik. Saya mikirnya kayak gitu sih Bu. Karena apa? Setelah ini saya akan melihat masa depan, maksudnya akan melewati masa yang akan lebih berat daripada masa ini hanya sekedar full day school gitu. Jadi saya membuat diri sendiri untuk lebih menyenangi aja gitu loh Bu. Lebih humble aja untuk jalan di full day ini. Saya nikmatin aja selama 5 hari kerja, toh juga Sabtu Ahad pun kita ada liburnya kayak gitu. Jadi saya membuat setiap jam di pelajaran itu ya saya buat asik gitu loh Bu. Saya buat berusaha untuk memahami guru seperti itu dan berusaha untuk tetap berinteraksi dengan guru seperti walaupun punya rasa capek, punya rasa ngantuk, tapi saya lahirkan rasa asik lah gitu dalam diri saya sendiri gitu. Jadi menurut saya kalau ingin belajar itu tidak merasakan jenuh, tidak merasakan bosan, itu dilahirkan dari diri sendiri sebenarnya Bu. Terutama juga kemarin saya dapat sedikit wejangan dari Bu Latifah, perbaiki dulu niatmu dari awal di rumah untuk berangkat ke sekolah itu tujuannya apa. Dari sana saya dapat cerminan, dapat kayak pencerahan gitu lah Bu. Saya kan kita namanya juga manusia Bu ya, namanya juga siswa, pasti ada aja rasa jenuhnya, rasa capeknya belajar pasti kan ada. Dan saya waktu itu sempat juga agak ngeluh ke Bu Latifah gitu, Bu Latifah kok capek ya, kok jenuh, saya bilang kayak gitu sama Bu Latifah. Terus Bu Latifah bilang coba diperbaiki dulu niatnya dari rumah. Dan dari sana juga saya berusaha untuk memperbaiki niat saya sendiri. Apa sih tujuan saya ke sekolah? Untuk apa sih saya ke sekolah gitu. Jadi itu yang merubah mindset saya, merubah semangat saya untuk lebih ekstra lagi dalam belajar gitu, lebih menyenangkan lagi lah gitu. Terus juga saya tetap berinteraksi secara asik lah sama teman-teman, karena salah satu faktor untuk kita merasa bahagia di sekolah kan karena teman gitu ya. Jadi saya berusaha membangun situasi sama teman-teman yang tetap memang rasa solidnya tinggi gitu. Kita sering bercanda, kita sering walaupun agak dark gitu bercandanya, apalagi anak kelas 12 kan, ini teman-teman 3 angkatan tahu gimana dark bercandanya sama anak kelas 12 itu. Jadi saya lahirkan hal seperti itu untuk
mengurangi rasa bosan berada di kelas ataupun di sekolah gitu. Oke, bagus sekali. Ini tips ya untuk yang nonton nih semuanya. Tips yang pertama kata Salsa itu perbaiki niat. Ya, perbaiki niat dari rumah. Emang tugasnya siswa itu belajar, tidak hanya siswa, guru juga belajar, semuanya belajar ya. Nah, perbaiki niat lalu diasikin aja gitu. Jangan dijadiin beban ya. Nah, kalau dijadiin beban, sesuatu yang ringan juga akan menjadi berat ya, gitu. Nah, terus ini Ibu mau nanya nih, kan ini sudah kelas 12 ya, kelas 12 sudah tidak lama lagi ibaratnya akan melangkahkan kaki ke dunia yang lebih luas begitu. Nah, apa nih saran atau masukan dari Salsa sebagai ketua IPM kepada teman-teman nanti pasti akan selalu rindu ya. Sekarang mungkin masih ada berantem kecilnya, wajar, seperti masakan itu bumbu-bumbunya ya. Kalau masakan itu hambar nggak enak ya, tapi kalau terlalu sering bercanda keasinan juga nggak enak. Iya. Nah, jadi gimana ini saran Salsa kepada teman-teman khususnya kelas 12 dulu deh, nanti ke adik-adiknya. Untuk kelas 12 sendiri pesan kepada teman-teman saya, belajarlah berusaha untuk memahami orang lain, karena hidup ini bukan cuma tentang saya. Jadi berusaha untuk memahami orang lain, seberat apapun bercandaan kita selama di kelas, kurangi rasa baper juga. Memang kita sering dark, cuman berusahalah memahami dan juga memaafkan orang lain. Itu yang akan membuat kita rindu dengan teman-teman di kelas itu. Jadi coba berusaha untuk memahami orang lain, jangan merasa menang sendiri. Terus juga nikmatilah masa-masa kita selama di kelas ini. Jika kalian mau mengajak saya sendiri main atau saya yang ajak teman-teman main, tolong untuk ya saling mau lah kayak gitu. Jadi biar nggak ada jarak di antara kita, apalagi kita udah mau kelas 12, masa-masa ini yang akan kita rindukan, apalagi kita full day sampai kita lulus nanti, itu akan membuat kerinduan besar. Saya pengen balik lagi ke sekolah, itu yang akan membuat saya kangen masa-masa di sekolah. Saya cuman kangen masa-masa sama teman-teman. Mungkin nggak sedikit orang yang beranggapan bahwa saya nggak kangen belajarnya, tapi saya kangen masa-masa sama teman-teman, masa-masa berantem sama teman, saling ngomong keras sama teman, ginilah, tapi nggak ada yang tersinggung. Hal itu yang akan membuat kita rindu. Jadi tingkatkan tali persaudaraan kita dengan cara saling menghargai. Itu aja sih. Oke, ini seperti curhatan hati juga ya. Iya, jadi bagus sekali. Kita di dalam kelas itu keluarga ya. Ibaratnya kalau ada satu yang tersakiti, kita semua juga merasakan begitu juga. Sebaliknya, kalau satu senang, semuanya senang. Nanti ketika sudah tamat dari sekolahan ini, pasti kita akan rindu dengan suasana sekolah. Nah, satu hal yang tidak akan bisa kembali itu adalah masa lalu. Kita tidak akan bisa lagi kembali. Jadi Ibu selalu bilang di kelas ya, nikmati apa yang sekarang kita jalani, itu dinikmati gitu ya. Ya, kalau capek dinikmati, kalau misalnya lelah dinikmati, bosen dinikmati gitu ya. Intinya kayak kata Salsa tadi tuh, diasikin aja semuanya. Oke, itu khusus untuk teman-teman kelas 12. Nah, kalau untuk kelas 10 dan 11 ini bagaimana caranya Salsa khususnya sebagai ketua IPM memberikan contoh yang baik nih ke adik-adik, karena Salsa ini salah satu yang menjadi figur yang dihormati juga ya, karena anak kelas 10 atau kelas 11 misalnya kalau mau agak macem-macem, ada Kak Salsa gitu. Gimana? Jadi saya sendiri memberikan saran kepada teman-teman atau adik-adik di bawah saya itu lebih ke seperti sama juga seperti kelas 12, saling menghargai itu aja. Mau berpendapat apapun teman-temanmu, itu adalah pendapat mereka, jadi kamu harus menghargai itu, jangan dijudge dulu, dengarkan dulu kayak gitu. Terus jangan takut sama saya, apalagi yang Ibu bilang itu, hormati saya tapi jangan takut sama saya gitu ya. Jadi
humble aja sama saya gitu. Bener, kadang juga saya merasa agak gimana ya Bu, ngerasain ya, iya. agak ditakutin gitu. Saya juga nggak enak kan, tapi it's okay, itu adalah hal yang wajar. Mungkin karena saya ketua juga kan, mungkin teman-teman mikirnya saya bakal gimana sama guru gitu mungkin. Tapi kami di sini kita sama-sama siswa. Jadi untuk masalah kalian menghormati saya hargain, dan ya tolong dipertahankan juga. Tapi untuk masalah teman-teman ingin mendekatkan diri kepada saya, ingin bercerita hal-hal apa tentang kehidupan teman-teman, tentang keluh kesah teman-teman di kelas, bisa banget kepada saya gitu. Oke. Jadi lebih tepatnya itu bukan ditakuti tetapi dihormati. Jadi anak kelas 10, anak kelas 11 itu menghormati, karena Salsa juga sebagai kakak kelas dan ketua IPM juga. Oke, kita balik lagi nih ke full day-nya. Gimana, apakah ada dampak gaya belajar Salsa khususnya waktu sekolah online dengan sekolah full day, dan nilainya bagaimana menurut Salsa? Sangat berbanding terbalik lah Bu ya, cara belajar saya waktu full day dan juga waktu di daring di rumah itu benar-benar sangat berubah, terbalik. Kalau dibilang 180 derajat lah Bu berubahnya. Itu biasanya kalau saya sedikit bercerita ya Bu. Iya, boleh. Saya di rumah itu biasanya waktu full day saya merasa diri saya tuh malas belajar karena tidak punya persaingan gitu Bu. Rasanya kayak juga nggak ketemu temen-temen gitu. Waktu online ya, maksudnya. Maksudnya waktu online gitu. Jadi di rumah itu saya ngerasa ya udah belajar sekedar aja deh, nggak usah terlalu yang over, juga nggak ketemu teman-teman, juga rincingnya juga udahlah gitu. Juga full day gitu, nggak terlalu yang gini lah saya. Tapi maksudnya pas online, waktu full day sekarang, itu benar-benar ngerasa kayak saya harus ngejar kayak gitu Bu. Pokoknya saya nggak boleh ketinggalan. Saya punya jam tersendiri untuk belajar. Itu ketika saya pulang sekolah, saya harus buka buku sebentar gitu Bu, buka apa yang sudah saya pelajari kemarin atau tadi, saya buka lagi, saya baca lagi. Jadi itu yang membuat meningkatkan wawasan saya merasa meningkatkan wawasan dan juga ya ingatan saya ketika saya belajar tadi di sekolah gitu. Walaupun sudah full day capek gitu kan Bu, tapi saya berusaha untuk menyempatkan diri karena menurut saya itu yang saya bisa kejar gitu. Jadi di full day ini itu sisi positif yang saya dapatkan gitu Bu. Maksudnya ketika saya belajar secara tatap muka itu dampak positif yang saya dapatkan. Saya bisa merasa lebih ambis gitu Bu. Saya bisa lebih saya nggak boleh kalah nih kayak gitu Bu. Saya merasa kayak gitu. Kalau waktu online sendiri saya sama sekali Bu nggak ada rasa keinginan untuk saya mau nyalip teman, mau pingin mengalahkan teman, itu nggak ada sama sekali. Saya cuma berpikir bahwa juga online ya banyak karena saya di rumah gitu, ketimbang saya interaksi di luar ya sudahlah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi perubahan belajar saya di full day ataupun secara tatap muka ini lebih signifikan sebenarnya, lebih banyak peningkatan daripada waktu online kemarin gitu. Oke. Jadi emang berubah ya gaya belajarnya gitu ya. Nah, kadang nih Ibu heran ya waktu ketika online mintanya mau ke sekolah. Udah sekolah dikasih full day maunya online. Tidak boleh seperti itu ya. Kita nikmati, kita jalani. Alhamdulillah sekarang keadaannya juga sudah lebih baik begitu ya. Jadi memungkinkan kita untuk online, memungkinkan kita untuk full day seperti itu. Nah, sebelum kita tutup ini ya, kita kalau berbincang-bincang seperti ini tidak tahu waktu ya Salsa ya. Jadi satu kalimat atau satu paragraf saja, bagaimana tanggapan Salsa mengenai full day dan apa yang harus diperbaiki itu. Sedikit pandangan saya terhadap full day ini 50-50 sebenarnya ya Bu ya. Ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya saya ambil nih, sisi positifnya ya lebih banyak interaksi di sekolah sama teman-teman, sama guru-guru. Jadi guru-guru bisa mendekatkan diri kepada kita gitu. Terus juga belajar lebih full lagi di sekolah. Itu yang saya dapatkan dari full day, sisi positifnya. Dan sisi negatifnya adalah kurangnya saya berinteraksi di luar sekolah gitu. Begitu. Jadi ini yang saya rasa dampak negatif yang saya dapatkan di full day ini, kurang berinteraksi secara langsung terhadap teman-teman, terutama teman-teman saya di rumah, teman-teman saya di luar juga. Saya kan ada juga teman-teman di luar itu yang membuat
terhalang lah Bu, terhalang gitu, Oh, sedikit iya. terhalang. Walaupun Sabtu Ahad weekend itu bisa, cuman kan nggak sefull waktu, nggak full day lah. Oh, gitu. iya. Yang biasanya kalau nggak full day bisa ketemu satu minggu 3 kali atau 4 kali lah maksimal. Sekarang hanya Sabtu atau Ahad gitu kita ambilnya, jadi waktunya cuman sebentar gitu. Jadi interaksi di luar saya sedikit kurang, dan juga mengembangkan skill saya dalam bersosialisasi di luar sekolah itu juga kurang gitu Bu. Namun untuk sisi positif sedikit dalam lingkungan keluarga itu sedikit ada peningkatan gitulah Bu. Di Sabtu Ahad di weekend itu saya selalu menyempatkan diri untuk mendekati mama, terus tuh kakak-kakak saya di rumah, terus juga mendekati keluarga lah gitu Bu. Di Sabtu Ahad saya maksimalkan gitu, walaupun sama teman-teman berkurang juga waktunya gitu kan Bu ya, teman-teman di luar sekolah maksudnya itu. Jadi sebisa mungkin saya gunakan lah Bu untuk waktu-waktu itu. Terus juga ini nih sedikit sedikit saran juga, sedikit masukan. Boleh. Ini kan full day ini banyak belajar lah gitu Bu ya, banyak belajar untuk teori dan juga praktek di kelas gitu kan Bu ya, belajar yang memang wajib kita pelajari gitu. Namun untuk saya sendiri sebagai ketua IPM itu sebenarnya sedikit kurang dapat waktu untuk mengembangkan organisasi saya. Sebenarnya bisa saja Bu kita mengambil waktu belajar, cuman kan ya saya memikirkan juga teman-teman yang memang benar-benar saya mau belajar dulu nih gitu. Jadi kan saya 50-50 dulu ngambil waktunya mereka gitu. Jadi saya harus mikir 2 kali dulu gimana ya cara ngumpulin teman-teman ini. Gimana ya kalau saya ambil Sabtu Ahad pun teman-teman kadang ngeluh gitu. Kami harus punya waktu sama keluarga gitu. Kadang orang tua kami marah gitu. Nah, saya juga itu memang resiko sebenarnya kan Bu ya, menjadi seorang pimpinan, menjadi seorang perangkat di sekolah juga gitu. Tapi saya juga harus memikirkan anggota saya bagaimana baiknya gitu Bu. Jadi lebih cupit lagi lah ruangnya untuk mengembangkan skill-skill di luar dari pelajaran sekolah gitu Bu. Oh iya, begitu ya. Mungkin karena disebabkan sudah dihabiskan waktu di sekolah. Cuma tidak menutup kemungkinan sebenarnya kita untuk mengembangkan sayap di luar. Intinya harus bisa untuk membagi waktu. Kita harus tahu mana yang harus diprioritaskan lebih dahulu begitu ya. Tapi Ibu salut sekali dengan Salsa ya, karena sudah kelas 12 jadi ketua IPM juga, di rumah juga bisa bersosialisasi walaupun sosialisasinya tidak intens lah dengan lingkungan sekitar, karena tugas pelajar itu adalah sekolah. Masyarakat sekitar pun tahu kok kalau kenapa Salsa jarang kelihatan gitu ya, karena sekolah sekolah jam 7 pulang-pulang udah jam 4 gitu ya. Pokoknya Ibu doakan apapun yang Salsa lakukan itu dimudahkan. Amin. Ya, dilancarkan semuanya. Amin. Terus bisa menjadi figur bagi adik-adiknya, teman-temannya. Begitu ya. Terima kasih Bu. Oke. Nah, ini sepertinya kita tutup saja ya Salsa, karena sudah sangat jelas disampaikan oleh Salsa mengenai full day-nya ya. Satu statement penutup lagi saja deh, satu kalimat saja nih terakhir. Sedikit saya memberi pesan ya Bu ya di podcast ini. Saya sedikit memberi pesan bahwa kami kan sekarang sudah kelas 12. Untuk masalah ekstra itu tolong dipotong sedikit untuk tambahan bimbel-bimbel, karena kami harus mempersiapkan ujian sekolah. Nggak tahu kalau ada UN, kita harus mempersiapkan UN dan juga UTBK kita untuk yang mau lanjut ke tingkat perkuliahan. Jadi dimohon untuk kebijaksanaan guru-guru untuk sedikit memaklumi bahwa kami harus lebih banyak bimbelnya, harus lebih banyak pelajaran-pelajaran tambahan yang untuk kita persiapkan di bulan-bulan ke depan ini, semester depan gitu Bu. Jadi itu sedikit saran, dan juga untuk sedikit pesan untuk teman-teman, apapun yang terjadi di full day ini, mari kita sama-sama nikmati. Masa ini tidak akan pernah terulang. Jika pemerintah menghapus masa full day, kita akan merindukan masa full day ini. Jadi mari kita nikmati, manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Kita diberi ruang untuk terus belajar walaupun berada capek, tapi ayo kita nikmatin gitu teman-teman ya. Jadi tetap semangat.
Saya harap teman-teman bisa laluin ini bersama. Kita cuma 3 tahun, cuma sebentar. Pokoknya gunakan waktu ini, karena belajar di usia muda itu lebih gampang daripada belajar nanti di usia tua gitu. Jadi kita harus manfaatkan waktu-waktu kita ini. Kita harus banyak-banyak belajar gitu, teman-teman. Jadi jangan banyakkan mengeluh lah. Mengeluh boleh, tapi tetap kita jalanin gitu. Jangan melupakan apa ya, jangan terlalu terlena lah dengan keenakan-keenakan yang sudah kita dapatkan gitu. Nah, bagus sekali ya, nanti sarannya Salsa akan Ibu sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, semoga semangatnya Salsa ini menular ke teman-teman semua ya. Nah, amin. Amin ya. Nah, itu statement closing dari Salsa. Nah, mohon maaf nih kalau kita berbicaranya panjang karena biasalah ya, kalau dua perempuan dipertemukan dalam satu forum itu tidak akan ada habisnya gitu ya. Oke, terima kasih banyak Salsa. Silakan. Iya, nanti silakan melanjutkan pelajarannya. Ini masih pagi sekali ya. Semoga selalu semangat. Semangatnya itu walaupun kita sudah dalam waktu sore, tetap semangatnya semangat pagi. Iya. Oke, sahabat podcast, terima kasih telah menyaksikan kami. Mohon maaf jika dalam perbincangan ini mungkin ada yang tidak berkenan gitu ya. Nah, semoga bisa diambil manfaatnya, bisa diambil sisi positifnya. Saya Bunga Mustika dan Salsa pamit undur diri dulu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.